Halo semua, balik lagi sama gua Tamaki di video di slide. Di video kali ini gua akan membahas untuk patch 3.2.3, yaitu adalah banner rate up dari Yuhime atau Izanami, yaitu di banner Sea of Sorrow. Seperti biasa, setelah kalian melakukan patch, kalian akan mendapatkan hadiah kompensasi berupa 200 Nexus Crystal. Dan untuk di video kali ini mungkin agak sedikit berbeda dengan video patch note sebelumnya. Jadi gua akan gabungkan juga ke dalam server PTR atau ke server testing, biar kalian juga bisa langsung melihat dari esper-esper dan juga event-event yang akan segera hadir di patch 3.2.3. Oke, jadi untuk yang paling pertama tentunya gua akan langsung bahas aja untuk ke esper yang akan segera hadir. Untuk esper baru yang pertama yaitu adalah esper band rate up itu sendiri, yaitu adalah Yuhime atau Izanami sebagai esper legend bertipe fighter dan juga elemennya adalah Inferno. Nah, untuk Yuhime ini adalah esper yang sangat kuat banget untuk kalian dapatkan ataupun juga kalian gunakan. Nah, mungkin ada sedikit catatan aja sebelum gua bahas untuk esper ini. Untuk di server PTR ini ada beberapa masalah deskripsi di penggunaan bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti ada yang salah-salah, nanti kita akan langsung masuk aja ke pembahasan lebih jelasnya ketika kita melakukan testing di dalam permainannya. Oke, jadi sebelum gua bahas untuk penjelasan skill, gua akan bahas terlebih dahulu untuk kebagian Ascension-nya. Nah, untuk kebagian Ascension-nya ini fase satunya attack, fase 2-nya ini HP 950. Kemudian untuk di fase 3-nya ada peningkatan skill, dan di sini yang seperti gue bilang ya, ada sedikit masalah deskripsi karena ini kalau dilihat ini adalah skill dari Fatum Sister ya. Jadi nanti kita akan langsung lihat aja untuk di dalam permainannya. Kemudian untuk di fase keempat ada attack plus 10%, kemudian di fase level 5 ada akurasi 15%, dan di fase 6 ada crit rate plus 15%. Kalau gue lihat ini adalah salah satu Ascension penambahan dari status yang cukup bagus banget, terutama untuk esper-esper bertipe DPS, karena kita lihat ada attack, ada akurasi juga, karena dari si Izanami atau Yuhime ini juga bisa memberikan efek buruk. Yang paling penting tentunya adalah di fase 6, karena penambahan crit rate ini tentunya akan mempermudah kita untuk bermain critical damage agar serangannya itu lebih besar lagi. Berikutnya gue akan lanjut lagi untuk ke penjelasan skill yang dimiliki oleh Yuhime. Terlebih dahulu gue akan jelaskan dari Captain Ability-nya, yang dimana meningkatkan speed 25% di segala konten. Yang mungkin gue bisa prediksi dengan adanya Yuhime ini akan sedikit menggeser untuk di meta PvP, terutama untuk penggunaan dari Captain Ability Speed, yang dimana saat ini sangat didominasi oleh Parmy, Master Oli ataupun juga Tie. Mungkin dengan adanya Yuhime ini, dengan pemain-pemain yang bertipe Cliff akan semakin lebih bisa memberikan damage output yang lebih besar lagi, karena damage dari Yuhime ini tentunya juga sangat sakit, ditambah juga peningkatan dari speed 25% yang sama seperti di esper-esper yang sudah gue sebutkan sebelumnya. Berikutnya masuk ke skill 1 yang dimiliki oleh Yuhime, karena ada sedikit masalah di bagian deskripsi untuk di server PTR, jadi gue akan langsung lihat aja ke dalam permainannya. Nah, untuk serangan skill 1 Yuhime, ketika dia menyerang satu target, dia akan mendapatkan immunity, dan dia juga akan mengkonsumsi semua Hellhound stack-nya untuk memberikan damage ekstra. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu untuk damage yang diberikan dari Yuhime ketika tidak memiliki satupun Hellhound stack yang ada pada Yuhime ya. Oke, kita lihat berapa damage yang akan dihasilkan dari skill satunya. Oke, damage-nya 2526. Sekarang gue akan coba untuk serangan skill 1 Yuhime yang memiliki 6 Hellhound stack-nya. Dan tadi gue udah melakukan beberapa percobaan menggunakan Kara, yang dimana habis itu gue gunakan skill 3 dari Yuhime. Ternyata untuk maksimum Hellhound stack-nya itu cuma 6 aja ya, jadi nggak bisa lebih. Karena gue udah coba-coba berkali-kali, tetap maksimal itu cuma 6. Oke, mari kita lihat untuk damage yang diberikan oleh Yuhime ketika memiliki maksimum dari Hellhound stack-nya dari serangan skill satunya. Jadi dia akan mengkonsumsi semuanya, dan kita damage-nya 9.000 guys. Kalian bayangkan damage-nya itu meningkat dari 2.000 itu berapa kali ya? Hampir 4 kali lipat ya. Damage yang dihasilkan dari Yuhime ketika menggunakan full stack dari Hellhounds-nya. Gila, ini damage skill satunya bener-bener sakit banget. Tapi tentunya untuk memberikan damage sakit, dia juga memerlukan dari beberapa kondisi dulu ya, karena dia harus mendapatkan Hellhound stack-nya baru menggunakan skill satunya. Jadi mungkin Astral menjadi salah satu relik yang cukup bagus untuk digunakan dari Yuhime ini. Lanjut lagi untuk skill 2 yang dimiliki oleh Yuhime, dan mungkin ini adalah satu-satunya esper di game di slide yang serangan skill 2-nya adalah serangan aktif dan tidak memiliki cooldown. Jadi untuk si Yuhime ini adalah esper yang cukup spesial. Kalian bisa memilih untuk penggunaan skill 1 untuk damage yang lumayan sakit ya, apalagi kalau lagi ada Hellhound stack-nya. Atau kalian memilih untuk serangan skill keduanya untuk serangan area, tapi nggak terlalu sakit, tapi dia bisa memberikan efek defend down.
Nah, mungkin seperti di penjelasan sebelumnya, tentunya penggunaan sihir astral atau relik astral sangat bagus banget menurut gua untuk digunakan oleh Yuhime, karena tentunya dengan 2 kali putaran sekaligus kalian bisa memberikan damage yang lebih sakit lagi, terutama untuk skill keduanya ya. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu untuk serangan skill 2-nya. Ini sama seperti serangan skill satunya, dia juga akan menggunakan dari Hellhound Stack-nya, tapi ini hanya 1 buah ya, karena damage-nya area. Jadi kalau misalkan dia pakai semua Hellhound Stack-nya, ini bakal nggak masuk di akal ya, karena damage-nya bakal sakit banget. Jadi dia hanya menggunakan 1 Hellhound Stack-nya aja. Kita akan cek untuk damage dari serangan area Yuhime ini ketika dia tidak memiliki Hellhound Stack-nya. Kalau kita lihat damage-nya berapa? Oke, damage-nya 1300 ya. Kita akan lihat untuk damage berikutnya. Sekarang gua akan coba untuk menggunakan skill 2 dari Yuhime ketika dia ada Hellhound Stack-nya ya. Tentunya akan mengkonsumsi 1 buah. Kita lihat skill 2-nya kira-kira damage-nya naik jadi berapa, guys. Oke, damage-nya naik jadi 1700. Ya, kenaikannya nggak terlalu signifikan ya, dari 1300-an menjadi 1700. Nggak kayak skill satunya yang damage-nya itu meningkatnya gede banget karena penggunaan dari Hellhound Stack-nya itu dikonsumsi semuanya. Tapi balik lagi, karena ini serangannya area, mungkin kalau damage-nya kayak skill 1 itu bakal mengerikan banget, dan dia juga bisa memberikan defend down 1 turn ya, dan itu area sifatnya. Jadi kalian mungkin penggunaan sihir astral akan sangat kuat banget untuk di Yuhime ini. Jadi kalaupun kalian menggunakan skill 2, kalau kalian mendapatkan turn tambahan dari astral, ketika musuh sedang ada lagi defend down, kalian serang lagi dengan menggunakan skill keduanya, itu damage-nya itu akan sangat sakit juga. Ataupun kalian juga bisa menggunakan relik Tyranny Zeus untuk membuat Esper dari Yuhime ini selain memberikan damage output, juga memiliki efek kontrol dari 25% peluang untuk memberikan stun. Lanjut lagi kemudian untuk skill ketiga, dan skill ketiga adalah skill yang paling penting untuk Yuhime karena adalah satu-satunya skill yang bisa memberikan Hellhound Stack yang ada di Yuhime. Yang dimana Hellhound Stack ini akan membuat serangan skill 1 dan juga skill keduanya lebih kuat, terutama untuk di skill 1. Jadi untuk skill 3-nya ini dia akan serangannya double hit atau multiple hit area 2 kali. Serangan yang pertama itu dia menyerang memberikan efek disease. Yang serangan kedua dia akan memberikan efek ceiling ya. Ini efek ceiling adalah efek pengurangan maksimum HP yang sama seperti dimiliki oleh HD Hades ataupun juga Luoyang. Jadi ya, seperti gue bilang, kalau kalian pakai sihir astral, kalian bisa pakai skill ketiga. Kemudian kalian dapat turn tambahan, kalian tinggal pakai skill 1 ataupun juga skill kedua, sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi kalau gue bilang Yuhime ini sangat kuat banget sebenarnya untuk di PvP. Mungkin lebih ke arah PvP ya, karena serangan ini sakit banget. Untuk di PvE gue lihat kayaknya potensi terbaiknya mungkin Yuhime ini sangat bagus digunakan untuk di APEP ya, karena pertama dia adalah elemennya Inferno, kemudian dia juga bisa dapat immunity setiap menggunakan skill 1. Jadi tentunya untuk di APEP akan sangat bagus banget untuk menggunakan dari Yuhime ini. Tapi tentunya jauh lebih kuat lagi untuk digunakan di medan PvP. Berikutnya lanjut lagi untuk ke Esper baru, yaitu adalah Pitah atau Ain sebagai Esper Epic bertipe support, elemennya adalah Wind. Gua akan bahas untuk ke bagian Ascension yang terlebih dahulu. Untuk fase 1 ada attack 70, fase 2 ada HP 950, fase 3 ada peningkatan skill untuk skill ketiganya, fase 4 ada HP 10%, fase 5 ada 15% resisten, dan di fase terakhir ada defense 20%. Berikutnya gue akan masuk ke penjelasan di skill satunya. Jadi untuk serangan skill satunya Pitah atau Ain ini serangannya double hit atau multiple hit 2 kali, dan juga ada peluang 60% untuk memberikan crit rate down ya. Kita lihat untuk serangan skill satunya dari Pitah. Nah, serangannya 2 kali ini sama seperti dari si Leora ya. Dia punya debuff yaitu adalah crit rate down. Jadi tentunya juga sangat bagus banget. Berikutnya untuk skill 2 Ain, dia akan berikan stand off ke dirinya sendiri dan juga akan berikan shield ke satu timnya ya selama 2 putaran. Dan untuk total shieldnya itu 15% dari maksimum HP-nya si Ain ya. Dan ini sangat bagus banget tentunya untuk memberikan sustain ke dalam satu tim. Nah, untuk efek stand off-nya ini juga sangat bagus kalau misalkan kalian buka PvP untuk kalian gabungkan dengan Changji R2 ya. Jadi kalau Pitah ini udah mau mati, kalian bisa swapping darahnya si Pitah ini menggunakan target musuhnya. Jadi otomatis kombinasinya akan jauh lebih sempurna lagi. Berikutnya lanjut lagi untuk ke skill 3 dari Ain. Jadi untuk skill 3-nya ini sedikit ada masalah deskripsi juga untuk di bagian server PTR. Jadi untuk serangan skill 3-nya ini adalah multiple hit sebanyak 3 kali dan akan memberikan defend down. Dan tentunya untuk di serangan terakhirnya dia juga akan menarik satu teman secara random untuk membantu menyerang. Jadi dia akan memberikan efek defend down terlebih dahulu, dan kemudian setelah itu satu teman akan membantu menyerang. Nah, seperti ini ya. Jadi itulah serangan skill ketiganya dari si Ain atau si Pitah ini.
Secara garis besar untuk Ain atau Pitah ini adalah Esper yang menurut gua sangat kuat banget, terutama digunakan untuk di Fafnir ya. Karena dimana lagi satu support ini memiliki kemampuan yang sangat banyak banget untuk membantu kalian, terutama untuk para pemula, untuk menyelesaikan dari mukjizat ritual Fafnir akan lebih mudah lagi. Dari serangan skill satunya bisa memberikan crit threat down ya, otomatis Fafnir akan lebih susah untuk serangan kritikal. Kemudian untuk di serangan skill keduanya dia bisa ngasih stand off dan juga shield. Kemudian untuk di skill 3-nya dia serangannya 3 kali hit, bisa memberikan defense down, plus ada satu tambahan lagi serangan dari satu temannya. Jadi kalau kalian bawa temen yang serangannya multiple hit juga, jadi otomatis akan cepat banget untuk ngancurin Unvanny Treasure yang ada di Fafnir. Dan sebagai tambahan untuk Ain atau Pitah ini adalah salah satu Esper Epic yang bisa kalian beli di toko event di banner Izanami atau di patch Sea of Sorrow. Jadi sama seperti Uday dan juga Parmi, kalian bisa melakukan Ain ini sampai ke full resonansi. Jadi mana nanti kalau sudah R6 dari Pitah atau Ain ini, skill keduanya akan terupgrade, juga akan memberikan crit resist selain memberikan shield ke satu temannya. Otomatis nanti untuk kalian bermain di Fafnir akan jauh lebih mudah ketika kalian menggunakan dari si Ain ini, karena serangan skill satunya itu udah multiple hit dan juga bisa memberikan crit rate down ya dari musuhnya, dari Fafnir. Kemudian dari skill keduanya selain shield juga ada crit resist, jadi otomatis damage Fafnir bakal kehantem habis-habisan dan satu tim kalian akan jauh lebih sustain lagi. Jadi itulah untuk dua Esper yang akan hadir. Gua akan lanjut lagi untuk ke pembahasan event-event yang akan segera hadir. Tentunya adalah event Sea of Sorrow itu sendiri dari banner up si Izanami atau Yuhime. Nah, untuk di event ini tentunya gue nggak akan bahas untuk ke jalan ceritanya, karena tentunya akan ada spoiler ya kalau gue bahas. Jadi gue akan langsung bahas aja untuk ke bagian tokonya. Nah, di bagian tokonya seperti gue bilang sebelumnya, ada Pitah atau Ain yang bisa kalian beli sampai ke full resonansi. Kemudian di bagian selanjutnya kalian bisa beli beberapa item seperti ada batu reset stone, ada legendary abilimon, dan juga ada beberapa rekaman emas, dan juga rekaman Inferno, dan juga rekaman Shimmer. Dan tidak lupa juga di banner Sea of Sorrow juga ada event Menara Reinkarnasi, yang dimana kalian bisa mencoba beberapa Esper Legendary. Dan kalau kalian beruntung mungkin kalian juga bisa mencoba Legendary Esper tersebut ke resonansi kedua. Dan seperti biasa ya, di slide sudah mulai sering banget kasih kisi-kisi Esper berikutnya. Jadi selain Izanagi untuk di next banner event, tentunya juga ada satu Esper lagi yang bisa kalian lihat di event kali ini, yaitu adalah Prometheus ya, kalau informasi yang gua dapatkan. Nah, kalian bisa lihat di bagian ini. Dan seperti biasa kalian akan bermain sampai ke tingkat yang paling tinggi untuk mendapatkan koin-koin yang nanti ya tentunya kalian gunakan untuk membeli beberapa item juga di bagian toko event. Jadi di sini ada hadiah reset stone juga, ada rekaman emas juga, ada rekaman Inferno. Jadi tentunya banyak banget hadiah yang diberikan selama di banner Izanami di Sea of Sorrow. Berikutnya tentu juga ada banner up dari Izanami atau Yuhime, yang dimana kalian bisa menggunakan dari 100 Wisdom untuk menggunakan Yuhime. Selain itu juga ada Gabriel yang bisa kalian dapatkan, terutama untuk kalian player-player baru yang belum memiliki Gabriel. Karena Gabriel adalah salah satu support yang menurut gua adalah tiernya SSS ya. Jadi walaupun dia nggak sampai ke resonansi penuh pun, Gabriel ini sudah sangat kuat untuk membantu progres ID kalian. Karena dengan kemampuan Gabriel yang multifungsi, dia sangat kuat banget untuk di PvP dan juga di PvE. Jadi tentunya kalian juga bisa dapatkan Gabriel ini untuk kalian yang belum memiliki Gabriel di game di slide. Dan tidak lupa ada event bingo yang kembali hadir, yang tentunya kalian harus mengumpulkan stem-stem dengan cara melakukan farming di menu trial seperti di mukjizat ritual, mukjizat sonic, atau di menu trial lainnya. Jadi mana nanti setiap bingo yang kalian dapatkan, kalian akan tukarkan menjadi beberapa hadiah seperti Nexus Crystal, rekaman emas, Epic Abilimon, dan paling terakhir tentunya adalah limited name card dari 10 tahun Lilith ya. Jadi tentunya ini sangat bagus banget untuk kalian peroleh. Berikutnya juga ada event Withering Omen, yang di sini eventnya cukup mudah sebenarnya. Kalian cukup bermain di event trial untuk di banner Sea of Sorrow. Jadi mana ketika kalian sudah berhasil mengurangi darah dari Withering Omen ini sampai ke 0, nanti kalian akan mendapatkan hadiah tambahan kayak ada gold, rekaman Inferno, rekaman Windflow, dan juga rekaman emas. Jadi kalian harus bermain di sini untuk di bagian trial boss di bagian Sea of Sorrow ya. Dan seperti biasa untuk di trial event di Sea of Sorrow ini, kalian akan kembali beradu skor tertinggi untuk mendapatkan hadiah tambahan berupa Legendary Abilimon. Jadi seperti itu untuk beberapa event yang sudah tampil di server PTR atau di server testing ya. Nah, berikutnya gue akan lanjut lagi untuk ke bagian dari patch note, karena ini belum hadir di server PTR, yaitu adalah Flaming Echo, yang dimana Flaming Echo ini kita akan memperoleh satu Legendary Esper non Shimmer ya, yang dimana nanti kita akan mendapatkan dari Rotary Coin,
yang nanti kita akan melakukan gacha untuk 6 Esper Legendary non-shimmer. Ya dimana nanti untuk mengambil satu Legendary Esper tersebut kita harus menggacha terlebih dahulu menggunakan 50 rekaman emas. Jadi pastikan kalian menyimpan 50 rekaman emas untuk mendapatkan satu Legendary Esper non-shimmer gratis di event Flaming Echo. Oke, kemudian juga ada Sweet Twist, ada Jigsaw Fit, kemudian ada Flashback. Ini beberapa event yang tentu juga akan hadir yang tentunya akan mendapatkan hadiah-hadiah tambahan lagi. Dan ini juga akan hadir nanti di tanggal 10 Mei ya. Kemudian juga ada Gravity Wall, dan yang paling terakhir tentunya ada event Rave Skin, yang dimana semua dari skin-skin yang dijual di dalam game Dislight yang ada di dalam Empass akan dijual kembali dengan harga yang lebih murah. Jadi tentunya siapkan juga uang Anda kalau kalian ingin membeli skin-skin yang mungkin terlewatkan. Inilah kesempatan untuk membeli skin-skin tersebut. Dan terakhir sebelum gua tutup video ini, tentunya juga untuk Empass akan segera berganti ke skin terbaru, yaitu adalah Luoyi. Jadi untuk kalian yang ingin mendapatkan skin Luoyi, jangan lupa untuk upgrade Empass kalian ke tingkat yang lebih tinggi. Dan untuk yang terakhir juga tentunya ada sedikit penambahan fitur untuk di bagian pemilihan Esper, yaitu adalah filter dari Esper, dan tentunya akan mempermudah kalian untuk mencari Esper yang ingin kalian gunakan. Dan gue berharap mungkin nanti untuk dari filter Esper ini juga bisa merubah ya untuk tampilan Esper dari yang bentuknya landscape mungkin menjadi potret ya, karena sekarang sudah banyak banget Esper yang sudah hadir di game ini. Dan kalau bentuknya kayak gini terus, sampai kapan kita harus geser ini Esper ya ke paling kanan ya, kalau misalkan Esper kita itu udah levelnya 60 semua. Ya, mungkin seperti itu aja untuk rangkaian dari patch note di 3.2.3. Semoga membantu kalian, dan semoga dengan video yang seperti ini, format yang gue langsung gabungkan dengan channel PTR, semoga bisa membantu memberikan informasi yang lebih tinggi lagi kepada kalian. Jadi terima kasih sekali lagi sudah menonton video gue. Sampai jumpa lagi di video di slide berikutnya. Bye-bye.